Nah, coba bayangkan, Presiden Prabowo Subianto bilang kita harus mencapai yang namanya kemandirian pangan. Otomatis ya, dari jumlah lahan pertanian yang hari ini sudah ada dan tetap produksi harus ditingkatkan guna mencapai kemandirian pangan. Sebab apa? Sebab jumlah produksi dan jumlah konsumsi daripada kebutuhan pangan ini kan terjadi ketimpangan, maka terjadi yang namanya proses impor beras dari Thailand, dari Vietnam. Nah, Presiden Prabowo bilang kita harus mencapai yang namanya kemandirian pangan. Otomatis semua kebutuhan terhadap pangan untuk dalam negeri harus tercukupi oleh produksi dari lahan sawah yang ada. Artinya sawah yang ada harus bisa menghasilkan jumlah beras untuk mencukupi kebutuhan daripada seluruh rakyat Indonesia yang mengkonsumsi beras. Begitupun dengan jagung, sagu, dan lain-lain. Nah, program ini bertentangan dengan program penyediaan rumah bagi rakyat miskin. Gitu. Bertentangannya seperti apa? Kebutuhan perumahan untuk rakyat miskin, ya kan, yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo, yaitu sebesar 3 juta rumah, ya kan. Artinya jika dikali rata-rata kebutuhan satu unit rumah itu 60 meter persegi, ya kan, dikali 3 juta, artinya adalah 180 juta meter persegi. Gitu. 180 juta meter persegi dari luas lahan yang dibutuhkan untuk pengadaan 3 juta rumah. Gitu. Nah, untuk rumah-rumah subsidi, ya kan, yang plafonnya itu sudah ditentukan oleh para pemberi kredit dari bank dan juga oleh Kementerian Perumahan Rakyat, ya kan, harganya otomatis kan plafon untuk penyediaan rumah ini akan mengikuti daripada harga rumah subsidi itu sendiri. Artinya pengembang atau developer ini juga akan berlomba-lomba mencari lahan yang murah. Nah, lahan yang murah ini adalah lahan sawah. Itu lahan pertanian tadi. Itu artinya ada kebutuhan sebanyak 180 juta meter persegi, ya kan, untuk program rumah subsidi murah untuk rakyat miskin di program Pak Prabowo juga. Gitu. Program Pak Prabowo-nya harus bilang bahwa kita harus menuju kemandirian pangan, ya kan? Program Pak Prabowo yang lain ini mengharuskan adanya pemenuhan kebutuhan rumah untuk rakyat miskin sebanyak 3 juta. Gitu. Itu baru satu. Program kemandirian pangan versus program pengadaan rumah untuk rakyat miskin. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada program industrialisasi atau peningkatan investasi melalui pembangunan industri-industri di Indonesia. Pembangunan industri, ya kan, dengan menarik investor asing, ya kan, untuk investasi di Indonesia, membuka
lapangan pekerjaan, ini juga membutuhkan lahan. Nah, masalahnya, ya kan, lahan-lahan ini ketika dicari oleh industri, pasti mencari lahan semurah mungkin. Dan lahan yang murah, ya sawah lagi. Ya. Kalau industri mungkin tidak akan ada perkalian kebutuhan yang pasti ya, seperti kebutuhan rumah miskin, rumah rakyat miskin gitu. Nah ini untuk industri, ya kan, taruhlah kemarin kan contoh di Subang ada investasi baru gitu ya, dari satu pabrikan asal Vietnam itu kan, VinFast, ya, penyedia baterai listrik, baterai mobil listrik, baterai litium. Ini kan untuk investasi VinFast saja, ini kan menghabiskan 50 hektar gitu. 50 hektar tidak mungkin mencari tanah mahal, pasti mencari tanah murah gitu. Tanah murah ya sawah. Jadi gimana kemandirian pangan versus penyediaan lahan untuk perumahan rakyat versus penyediaan lahan untuk industri. Selamat berpikir.